beliau kemarin menerima sertifikat petani organik ya. Pak Agus Salim bisa bercerita mengenai pengalamannya dalam mengelola budidaya padi organik. Mungkin bisa Pak Agus, saya persilahkan untuk ke depan. Alhamdulillah di siang hari ini kita masih bisa bertatap muka dalam keadaan yang sehat walafiat. Yang terhormat dari Bapak Dinas Kabupaten Pati serta Ibu, yang terhormat teman-teman dari kelompok tani atau sekolah SL yang ada di Kecamatan Winong, yang terhormat Bapak-bapak Ibu dari penyuluh dari Kecamatan Winong. Saya berdiri di sini akan menyampaikan sedikit pengalaman tentang cara bertani secara organik. Ya, perkenalkan, nama saya Agus Salim, alamat saya Pekalongan, tepatnya rumah saya itu ada di depan MA Bani Pekalongan. Mungkin banyak orang di sekitar sini sudah banyak yang tahu gitu. Jadi nanti kalau ada apa-apa, kalau mau mengikuti jejak saya menanam padi secara organik, bisa datang ke rumah, bisa sharing, kita bisa tukar kawruh misalnya. Sebelum saya mengutarakan tentang penanaman secara organik, terlebih dahulu saya ingin berbagi pengalaman tentang penanaman secara SL Jarwo 21 yang ada di Desa Pekalongan dulu. Di sini dari pengamatan kami dari petani Pekalongan ada beberapa kendala dan harapan dari para petani. Di antara kendala pertama yaitu mencari kelompok tanam. Jadi Pak Bawi dari Danyang Mulia tadi minta adanya alat tanam, ya Pak ya. Ya mungkin dari kami dari Desa Pekalongan pun seperti itu, karena di Desa Pekalongan itu tidak ada kelompok tani yang pandai untuk menanam secara 21. Mencari saja orang tanam padi yang biasa saja susah Pak. Kami mendatangkan dari desa sebelah, dari Karangwotan, Bulampang gitu. Jadi harapan kami dari petani, mungkin dari Bapak Dinas bisa mengadakan alat tanam. Kemudian yang kedua, waktu kami menanam sistem Jarwo 21, kendala setelah tanam ada air, tapi setelah waktu padi ingin berkembang biak, airnya nggak ada karena daerah tak ada hujan, sedangkan aliran air yang dari Cabran waktu itu ada pembangunan Pak Warko ya, jadi air tidak bisa sampai ke Desa Pekalongan. Jadi kendalanya seperti itu, menjadikan hasil LL yang ada di Pekalongan agak menurun. Yang tahun dulu hampir 7 ton lebih, dan untuk tahun ini mungkin 6,5 atau 6,3 kalau tidak salah kemarin. Jadi ada penurunan. Dan kendala biasa kalau musim tanam kedua itu adanya wereng dan jamur. Di masa saat ini anak-anak muda kurangnya meminati tentang pertanian. Jadi harapan orang-orang tua, gimana caranya anak-anak muda bisa mau bercocok tanam. Pihak dinas atau penyuluh bisa memberikan suatu inovasi yang lebih ke depan sehingga anak-anak muda mau bercocok tanam. Sesi yang kedua, berpengalaman kami selama mengikuti SL sangat bagus, sangat terbantu, karena yang dulunya saya bukan seorang petani, sedikit demi sedikit petani kok jebule kok ya kepenak ya sak cukupe ini kemauan. Kalau bisa tahun-tahun ke depan SL seperti ini diadakan lagi, jangan dihentikan dari pemerintah. Dan harapan kalau ada itu diambilkan dari petani-petani muda kalau mau. Kalau setiap desa nggak mencukupi forum, bisa dijadikan satu kecamatan menjadi 2 tempat atau 3 tempat gitu. Oke, kalau kinten ngoten mawon sehingga sakit kula aturaken tentang pengalaman berbagi tentang dari sekolah SL ini.
Kemudian pengalaman kami menjadi petani organik yang tadi disampaikan oleh Ibu bahwa saya sudah mendapat sertifikasi organik dari Innovis. Memang ya tahun kemarin sertifikat ini berlaku 3 tahun, setelah 3 tahun harus bisa menyambung lagi. Sertifikat ini kemarin dibiayai oleh negara, sedangkan saya dari Desa Pekalongan, kemudian saya ikut kelompok dari Desa Tambah Mulyo Gabus. Saya sendiri dari Desa Pekalongan, dari Kecamatan Winong, dari Kecamatan Jakenan ada 1 orang, lainnya dari Kecamatan Gabus sama Margoyoso dan Kayen. Di dalam pertanian organik kita harus bisa meninggalkan semua apa yang dinamakan pupuk kimia. Semua obat-obatan kita membuat sendiri, dari pupuk padat, pupuk cair, dan segini petani organik itu orangnya harus sregep. Mungkin saya sudah sregep, tapi kalau dibandingkan dengan petani yang dari Kayen, dari Gabus, mungkin saya kurang sregep karena hasil dari sawah saya kurang begitu bagus kalau dibandingkan dengan dari daerah Kayen dan Tambah Mulyo Gabus atau dari Margoyoso. Tapi kami tetap semangat untuk bertani organik. Ini di sini akan saya sampaikan sedikit tentang cara-cara membuat pupuk cair. Ini adalah peragaan yang seadanya. Kalau Bapak Ibu ada satu pengalaman bisa sharing kepada kami atau bisa memberi masukan kepada kami. Bukannya saya membawa seperti ini, bukannya saya terus menggurui bapak-bapak semua, bukan. Tapi saya mencoba mengaplikasikan ini untuk lahan saya yang ada di sana. Kalau Bapak ke sana ke arah Danyang Mulyo, nanti di sebelah timur itu ada tanaman jagung. Sebelahnya tanaman jagung persis yang saat ini belum dipanen. Saat ini belum dipanen. Alhamdulillah, hati-hati. Kita mulai ya. Ini adalah air hujan. Pertama yang kita tes air hujan. Air hujan biasanya basah ya Pak. Air hujan asam, jadi dia tidak bisa mengalirkan listrik. Betul Rep ya? Berarti besar kemungkinan ini tidak bisa menyuburkan tanah ya, kurang ya, tidak bisa air hujan itu karena sifatnya basah. Jadi dia air hujan diciptakan Tuhan itu untuk semuanya, jadi dia nol. Kecuali yang kedua ini adalah PSB. PSB itu singkatannya mikro fotosintesis bakteri. Bahannya kalau yang ingin membuat nanti saya kasih tahu apa enggak ya? Sekalian ya. Nah, tadi kata Bapak dari Sugian kudune kon ngamalno ilmune ya. Mohon yang kedua kita cek PSB hidup. Bapak persani keterangannya dulu. Padang orane niku lho, mangke saged bandingke niki sedaya. Dengan persani ki Mbak mawon. Ada nggih? Pun Mas jabut Mas. Fotosintesis bakteri. Yang ketiga ini lactobacillus, dia lebih terang, gitu. Nggih. Pripun sawun? Nggih. Niki air mol. Gandeng murah. Pripun? Padang nggih. Yang ini semua petani kebanyakan punya urin kambing. Mungkin bapak ibu sendiri yang bisa membedakan padang urane niku. Jadi nek sing bentir berarti kathah mikroba ingkang sae kangge taneman. Ngoten. Nggih ngoten niki perlu diuraikan napa mboten, napa sampun sak menten kemawon? Perlu diuraikan nggih. Niki kula uraikan sesagetipun kula. Nek wonten kirange nggih kula nyuwun ngapunten. Niki yang pertama
Mall ini pembuatannya sangat mudah sekali, Pak. Yang saya buat itu, ini adalah ember cat itu ya, Pak. Kalau bapak-bapak ingin membuat sendiri di rumah mudah, dikasih lubang semua. Yang satu dikasih lubang sini, nun sewu ngeten, juga ngeten. Jambai kan boten pol ngisor, mungkin ada rongga segini ya. Nah, ini gunanya untuk bolong-bolong ini untuk rembes, nyaring sisa-sisa makanan, buah-buahan. Yang pengalaman saya yang saya buat itu sisa dapur. Setiap hari kita masak, ibu-ibu kita masak, ada sisa-sisa buah busuk, nasi busuk kita masukkan di sini. Nanti dalam jangka paling lama 1 minggu dia sudah mencair, dia sudah kotos. Betul. Nek ngeten kan kedai niki dibolong. Dibolong kan niki lebih muat lebih banyak. Karena masalahnya ngeten, Pak, niki kula damel sewu nggih. Kula damel ngeten. Niki pun mancur ngandhape niki kula kula paringi tempolong. Ada cat sing alit. Jadi setiap hari, 2 hari, 3 hari sekali airnya saya ambil, saya masukkan dalam gembet yang lebih besar. Tertutup berarti ya? Langsung bisa dipakai. Langsung bisa dipakai. Oh, aplikasinya nanti, Bu. Ya. Ini dari sisa-sisa makanan, terutama dari dapur yang lebih mudah didapatkan, atau kalau bapak-bapak waktu tanaman padinya mau meteng istilahnya berkembang niku ndamel khusus niku buah-buahan kali sepet khusus kula ndek wingi ndamel ngoten niku. Nah niki mall secara umum damel ngoten niku, 1 minggu sudah bisa keluar, sudah langsung bisa digunakan. Pengaplikasiannya 1/10 dari kompor yang kita pakai. Kalau kita memakai kompor 16 liter ya, biasanya saya memakainya itu 1 botol. 1 botol yang besar itu 1,5 liter ya. Ya niku. Saya pakai itu. Namun ya mengenai mall, sangat mudah pembuatannya dan banyak sekali manfaatnya. Bisa diaplikasikan langsung dikocor ke tanaman. Kalau tidak ada musim padi, biasanya saya kocorkan di tempat bunga-bungaan, tanaman-tanaman sekitar rumah gitu aja. Memang baunya ya agak sedap gitu. Oke. Yang kedua, PSB. PSB ini sangat bagus untuk membantu proses penambahan nitrogen. PSB, fotosintesis bakteri, gunanya untuk menangkap energi matahari, sebagai bahan bakar fotosintesis pada daun. Yang biasanya dispray. Semua saya aplikasikan, pengalaman saya memakai 1/10-nya untuk pengompresan. Ini pun bisa dikocorkan, tapi jangan terlalu banyak. Bahan-bahannya, kalau yang ingin mengetahui, mecin, telur, sama terasi, air kolam. Kalau tidak ada air kolam, air hujan. Yang penting jangan air sumur, yang penting jangan air hujan. Caranya, Bapak ambil 1 butir telur, kemudian mecin 4 sendok teh,
Kemudian terasi seharga Rp2.000 atau berapa itu ya? Ya, seharga Rp2.000. Terasi enak buat Mun sembarang terasi kemawon. Kula nggih ngangge terasi rega Rp2.000 niku. Pinten nggih kula mboten nganu Bu, gram-gramanipun. Pokoke kula tumbas teng toko terasi Rp2.000 niku asal sementen. Yang penting lento. Nggih. Niku bahan niku jenengan kocak terus teng botol alit. Teng botol alit jenengan kocak sampai larut. Pokoknya sampai larut. Kalau belum larut jangan berhenti. Biar dia memudahkan untuk mengurai bercampur dengan air tadi. Yang paling bagus memangnya air kolam ikan. Kalau tidak ada ya air sumur aja. Bahan-bahan tersebut air kali bisa. Bahan-bahan tersebut ditaruh dalam 2 botol aja. Botol yang 1,5 liter itu. Botol 1 dijadikan 2. Kemudian dipenuhi dengan air. Bahan tersebut dibagi 2, dipenuhi dengan air segini aja ya, jangan sampai penuh. Biarkan ada rongga angin. Setelah itu tutupnya ini dicoblos ngangge paku Pak, kersane mboten bledos. Niki nek kesuwen jenengan mboten jenengan tiliki saged mengembang bledos nih. Kocar kacir ambune lumayan nih, paling lumayan nih ambune nggih PSB nih. Telur. Nggih. Setelah itu dipanaskan. Biasanya saya panaskan di atas genteng biar tidak dimainkan anak-anak atau banyak orang yang tanya gitu. Saya taruh di atas genteng selama 1 bulan. Selama 1 bulan baru bisa diaplikasikan untuk mengompres ataupun mengocor. Digandul nggih saged, didokok ndur kenteng nggih saged. Pokoknya nek iso niku dokok nggon panas terus Pak. Kalau mengaplikasikan untuk tanaman padi yang saya alami, saya tetap menggunakan 1/10-nya. Jadi mol 1/10 ini 1/10. Karena bahan-bahan ini kan saya buat sendiri yang murah. Jadi saya tidak memperhitungkan untung rugi, wongan ini memangnya kalau membelinya bahan-bahannya dari apa ini membuat PSB kan murah juga. Telur keong pun bisa. Penggantinya telur ayam, telur bebek itu telur keong. Kalau sudah mencapai 2 minggu lebih akan berubah warnanya seperti ini. Itu baru 2 minggu lebih. Nanti sampai 1 bulan baru bisa digunakan untuk mengompres ataupun mengocor tanaman. Baru mengocor jangan terlalu banyak pada tanaman. Untuk berkelanjutan pembuatan PSB, kalau bapak-bapak memangnya berkeinginan terus dalam proses penanaman padi ini, jadi kalau tadi kan membuatnya 2 botol, jangan dihabiskan. Umpamanya gini, ngompres pakai 1 botol ini, biasakan sisakan seperti segini. Nanti sampai di rumah membuat lagi bahan ini, dicampurkan lagi sebagai starter untuk memancing dia biar lebih cepat, nggak sampai 1 bulan. Itu maksudnya. Biang, ada biangnya. Nggih, Bun, kalau kita cekap ingkang PSB nggih. Napa wonten pertanyaan? Yang ini adalah lactobacillus untuk tanaman. Jenis lacto itu banyak sekali, tapi yang saya pakai ini lacto untuk tanaman. Lacto untuk hewan ada, untuk manusia ada, untuk ikan ada. Tapi yang saya pakai ini
lakto untuk tanaman, semua tanaman. Lactobacillus bakteri baik yang bermanfaat untuk tanaman. Kalau bahasa kerennya disebut PGPR, mungkin apa? PGPR. Oh ya, mikroba ya. Bahan-bahan dari Lactobacillus kami buat dari air cucian beras sama duduk klopo. Kula biasa nyuwun teng paken. Bakul-bakul niku, bakul klopo niku lekmat apa bangkohar niku terus tiang disan apa pundi niku nate kula nyuwun. Ayo medang nggih. Terusan ditambah lagi tetes tebu. Banyak 3 saja. Air cucian beras yang pertama dan kedua. Biasanya ibu-ibu memususi niku biasa ada yang 4 kali 3 kali ya. Yang 1 dan 2 saja. Kemudian air kelapa yang sudah tidak terpakai itu, kalau yang degan nggak iman Pak lo diumbi. Jadi kula nyuwun teng peken sing yang udah mecah klopo ngoten niku. Ngoten. Sama tetes tebu. Ketiga bahan tadi dicampur. Umpamanya Bapak membuat 1 gelas aqua itu, 1 gelas aqua ya, diisi tetes tebunya, 1 gelas aqua tetes tebu, kemudian air kelapanya sekitar 5 liter, air cucian beras 5 liter. Kemudian diaduk, dibiarkan sampai 2 minggu baru bisa digunakan. Sampun ya? Yang selanjutnya adalah urin kambing. Banyak sekali kegunaan urin kambing. Mungkin bapak-bapak sendiri sudah banyak yang mengetahui tentang keampuhan manfaat dari urin kambing sendiri. Kami dalam proses penanaman organik menggunakan keempat bahan-bahan ini. Kami tidak menggunakan pupuk kimia sama sekali. Tapi dalam proses menuju ke organik hampir 5 tahun. Pertama, sawah yang saya garap di situ 1 kotak lebih sedikit lah. Kalau orang traktor ya ngomong 1,5 kotak, nenek wong nebas ngomongnya jarene mung 1 kotak punjul sidik. Kula nggih bingung, kula ngarani 1 kotak seprapat ngoten mawon. Tengah-tengah. Niku panene ndek wingi sing niki dereng kula panen niku namung angsal 17 sak. Niku pun organik yang pertama yang sudah mendapatkan apa nih sertifikat. Saya dapat 27 sak. Yang hari ini belum saya panen. Kalau bapak-bapak ingin melihat ya monggo. Tanpa pupuk kimia, saya cuma menggunakan ini. Setiap minggu saya aplikasikan, saya kompres seminggu sekali. Kadang kula mboten kober, memangnya kula sering mlayu rono mlayu rene, nggih kula nggih pocoke. Tanaman biasa, ndak saya tanam jajar regawa. Saya tanam jenis padi mentek wangi. Pemasaran saya pasarkan sendiri, saya kemas sendiri, saya jual lewat online. Pak Warko sering beli. Nah, Pak Warko niku, Pak Warko PPL dan masyarakat sekitar rumah kami yang sudah mengetahui tentang baiknya makanan organik. Di antaranya Mas Herdi, Astra, Pak Kurmin,
Tuhan Pak Ahmad Toha itu sering langganan beras saya. Jadi kalau padi saya kalau panen 27 sak itu, kalau saya gencarkan semua habis Pak. Kemarin sudah mau dibeli sama Gapotan Gabus, tidak saya belikan karena kalau saya belikan masyarakat tetangga saya nggak kumanan. Per kilonya saya jual 12.000 beras sudah jadi kemasan, sedangkan dari kelompok Gabus dia menjual 15.000. Kemudian kalau sudah sampai supermarket dia jual 19.000. Karena saya pernah beli beras organik waktu bapak saya sakit, harganya 19.000. Digunakan kebanyakan kalau sudah padi mulai ndiluk ngoten niku nggih. Niki insya Allah kula pun cultang. Kula pun mboten ngompres. Bapak tangga-tanggaku do ngompres kabeh niki. Karena sebelum semasa tanaman segini setiap minggu kan saya ngompres. Nek jenengan mirsani teng mriko mangke sawetane jagung niku wonten sing pun do didos tapi sabine kula dereng kula kompres niki. Masalah kula mboten kober. Insya Allah aman Pak. Kalau ditimbali memang ada, tapi dia tidak memakan. Insya Allah dia tidak memakan karena damine paring enakan iki gak enak jarene orang lho. Nek sapi gemes tapi jarene orang ini mboten iso. Benar. Untuk pembuatan dari limbah nggak usah. Ini sudah jadi. Karena fermentasinya kan di sini Pak. Bapak membuat segini ya, Mama. 1 minggu itu belum pasti dapat segini loh Pak. Karena proses pembusukan ini. Dan keunikan lagi, biasanya saya membuat ini kan dari air kelapa sama leri. Itu biasanya kalau molku koncat, molku niku dijaluki tonggo-tonggo Pak. Sithik-sithik do njaluk. Kadang kan nek wayah do ngopras kabeh kan ngantek-entek. Niki niku kula gebyurke teng mriki. Tenggon sampah niku Pak. Gunanya starter bisa membusukkan ini lebih cepat. Dan setelah ini busuk, di sini nanti akan timbul lalat maggot, lalat hitam apa namanya itu? Maggot. Dan maggot ini gunanya banyak sekali untuk makanan hewan, ayam, bebek. Maggot ini di rumah saya ada 4 blung biru itu besar. Saya membuat ini sudah ada 6 tahun sampah ini. Pertama saya membuat karena lingkungan saya tidak bisa untuk membuang sampah dan saya tidak mempunyai ayam, bebek ini betul sakit buang. Kalau berpikir damel niki, tapi ternyata kok ada manfaatnya. Dan setelah saya kalau penuh airnya tidak begitu berkurang metu tak kejur niki. Tak kejur niki metu ulere pirang-pirang. Ular pirang-pirang niku kula buak. Kula mboten ngertos waktu niku. Gang pirang dina pitik tanggoku do nyerak mangan nang kono. Neng aku ditinggalin ndok. Ndok pitik anggere esuk mesti ana. Aku guyu. Iki pitike sapa kok ana ndok nang kene? Padahal aku gak ndek pitik. Ngoten. Sampai panen itu dari tanam sampai berapa kali? Oh gitu. Mengaplikasikan ilmu dari keorganikan itu obat ngenekan sing tak gawe dhewe niku kakean niku mboten napa-napa. Kelebihan dosis niku mboten wonten. Niku menurut Profesor Purwanto saking Semarang, kula nate nderek ceramah iki mbak. Kebanyakan obat-obatan sing damel piyambak kecuali obat kimia niku kelebihan dosis berbahaya. Niki mboten napa-napa. Biasanya saya
Cemretno niku nek 1 minggu setelah tanam, terus bendak Pak, bendak 1 minggu terus sampai tanaman itu arep rapuh. Prapu apa arep rapuh? Ngoten. Nah, nggih ngoten niku. Setelah itu saya mempunyai yang seperti ini, khusus buah-buahan sama empol gedang dan sepet. Sepet kelapa niku Pak. Teng daerah niku sakilane Banglean niku wonten tiyang ndamel sapu. Nah, niku wonten tiyang ndamel sapu niku jenengan saged tumbas rontokane niku. Niku rontokan sepet niku kula damel teng mriki mangke dikotosno ngono buah-buahane. Niku kula nggih ngompres nek wektu mrapu. Kokopit iki. Ngompres kamar mrapu ditambahi susu ingkang pun kedaluwarsa mawon, harganya murah, 5.000 satu paket. Teng toko gabus niku wonten. Kompres 2 kali pun cekap. Kemudian untuk pestisidanya, kalau sudah mengaplikasikan seperti ini, berarti kan kita jangan menggunakan pupuk kimia lagi. Jadi kita harus bisa membuat pestisidanya yang nabati. Di antara bahan-bahan yang saya gunakan, buah mojo, godong paitan, napa niku bawang putih, wah mauni. Pokokipun gampangnya niku bahan-bahan sing gampang jenengan angsal mawon. Ampun pados sing angel-angel nek pestisida atau ngenekan ngoten iki. Paitan niku paling cespleng. Nggih, mirata niku. Jenengan gocek to dikum 2 minggu. Jadi waktu wayah matun niku jenengan kedampun ndamel persiapan pestisida. Nek nggo jagani engko nek ana penyakit niku. Nek mboten wonten nggih, mboten usah dikompreske. Ngoten. Semua bahan-bahan ini murah, gampang didapatkan, tapi tinggal kita mau menggunakan apa tidak, kita mau mengaplikasikan ke tanaman apa tidak. Gitu. Kalau kita sudah bisa menggunakan seperti ini, kita tidak usah membeli pupuk kimia. Tapi jangan lupa prosesnya. Kalau seperti saya prosesnya lama, hampir ada 4 tahun baru mendapatkan sertifikat organik gitu. Ya sawah pertama paruh pupuknya 1 sak, tahun ini dikasih setengah sak atau 75 kilo, tahun berikutnya dikurangi gitu aja caranya. Kimianya semakin dikurangi, kemudian pupuk nabatinya ditambah. Waktu tanam kemarin di tempat kami yang organik itu, saya menggunakan pupuk kandang dari kambing. Sebelum di traktor saya tebar, terus di traktor. Setelah itu tanam, tebar lagi pupuk tadi. Nek niku pun difermentasi, insya Allah anu Pak, rumputnya mboten nonton. Pupuk ingkang sampun dipun fermentasi riyen, dipep padane. Pupuk kandangnya Pak. Pupuk kandangnya difermentasi, dikasih M4, ditutup napa niku jenengan apa? Ah nggih ngoten niku. Nek sing rada apik neh niku jarene ditambahi telek pitik kan, pitik potong Pak. Niku kan mun wonten rambute.
Tapi proses untuk fermentasinya akan lebih lama karena adanya telek pitik niku bahan-bahan kimia lebih banyak daripada dari sapi dan kambing. Pitik potong itu kimianya lebih banyak. Gampun nggih, kula kinten cekap mbok menawi wonten klenta-klentipun ingkang kula aturaken kula nyuwun ngapunten. Ingkang badhe getok tular napa tukar kaweruh nggih monggo saged kepanggih kula teng griya kula nggih saged ngoten mawon. Kula nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.